Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Supriyanti, kelas Perbankan Syariah E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resum materi mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Untuk yang pertama, tren teknologi komputer di bank. Yang pertama, pemanfaatan ICT atau Information Communication Technology. Melalui internet, pelaku bisnis melakukan kegiatan marketing secara online. Banyak nilai tambah dari kegiatan marketing online ini. Di antaranya adalah coverage yang tak terbatas ke seluruh dunia, cepat dan fleksibel, efektif dalam berpromosi atau target market yang tepat atau segmented, dan bisa menekan biaya dengan rendah bila menggunakan media online dibandingkan media cetak. Selain itu, bagi pelaku bisnis yang bergerak di bisnis portal web, banyak sumber pendapatan yang bisa diraih. Setidaknya ada 4 yang bisa dijadikan sumber pendapatan, yaitu dari member, konten, iklan, dan dari merchants. Aspek penting dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT. Menyadari keberadaan ICT yang sedemikian penting, ada 2 aspek penting dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Lemahnya infrastruktur dan langkanya SDM profesional dalam bidang ini menyebabkan lambatnya perkembangan bisnis ICT di Indonesia. Apabila perencanaan, pembinaan, dan penciptaan SDM ICT yang profesional tidak dilaksanakan dengan baik, maka krisis SDM pelan namun pasti akan terjadi. Bahkan dengan semakin berkembang dan murahnya jaringan internet, maka bursa tenaga kerja semakin terbuka secara global. Maka ini akan mengancam lahan pekerjaan dalam bidang ICT di Indonesia apabila lulusan perguruan tinggi tidak dibekali dengan keahlian bidang ICT dan tidak dipersiapkan dengan baik. Kita menyadari negara-negara seperti India, Korea, Cina, Singapura, dan lainnya merupakan raksasa yang sanggup menebus tenaga kerja berbasis ICT Indonesia ke depan. Dampak ICT pada SDM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Lesmana tahun 2012 tentang kepuasan nasabah terhadap pelayanan Bank Mandiri di bagian retail dan customer risk group, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas bank masih belum memenuhi tingkat kepuasan nasabah secara menyeluruh. Hal itu terbukti dengan adanya nilai gap negatif pada pelayanan petugas collection, customer service, dan petugas security. Teknologi ini di satu sisi memberi dampak yang positif, di satu sisi memberikan efek negatif terhadap tenaga kerja. Komitmen, kerja keras, dan kedisiplinan serta kemampuan dalam menyikapi tantangan teknologi ini. Kalau tidak ada ini, siap-siap pada era industri 4.0, tenaga kerja di daerah bisa kalah bersaing dengan negara lainnya. Untuk pembahasan kedua yaitu penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. E-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. E-banking. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Membangun bisnis via e-commerce. Yang pertama dilakukan adalah menetapkan jenis dagangan yang akan dijual serta konsumennya beserta perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian perlu ditetapkan pula cara menawarkan dagangan. Teknologi yang biasa dipilih untuk menawarkan dagangan adalah melalui halaman web. Agar informasi dagang bisa diakses dengan cepat oleh calon pembeli, maka perlu diadakan pemilihan terhadap tempat di mana informasi web tersebut diletakkan. Untuk layanan transaksi ini tentunya akan diperlukan adanya dukungan perangkat lunak yang harus handal. Perangkat lunak untuk e-commerce yang berhubungan dengan pembeli adalah bagian pemesanan. Pelayanan internet banking. Produk yang ditawarkan
internet banking meliputi informasi saldo, transfer, pembukaan rekening, payment gateway, clearing, trade service, dan finance. Kemudian, penutupan rekening dan transaksi lainnya. Jenis teknologi yang ditawarkan oleh e-banking yaitu ATM, computer banking, debit or check card, direct deposit, bill payment, direct payment, electronic bill presentment and payment, electronic check conversion, prepaid card, electronic fund transfer, payroll card, pre-authorized debit or automatic bill payment, kemudian smart card. Yang pembahasan ketiga, perkembangan teknologi komputer di perbankan. Tren produk sistem informasi perbankan. Kemajuan teknologi informasi menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan dan menyebabkan semakin pesatnya jenis produk dan jasa yang ada di perbankan. Perkembangan teknologi membuat para perusahaan membuat strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun teller, adanya ATM pengambilan uang secara cash 24 jam, penggunaan database di bank-bank, dan sinkronisasi data-data pada kantor cabang dan kantor pusat bank. Tren transaksi. Dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi lebih mudah dalam bertransaksi karena bank mulai menggunakan teknologi komputer dan yang sudah bisa diakses menggunakan internet yang kita kenal dengan nama e-banking, dan bahkan dengan mobile atau handphone. Dengan layanan SMS maupun aplikasi sudah banyak diterapkan bank. Selain itu, transaksi lainnya yang sering dilakukan meliputi mengecek saldo, fasilitas pembayaran atau pemindah bukuan dan penarikan tunai, fasilitas untuk menerima pembayaran dan pembukuan dan pengecekan. Layanan online banking. Layanan internet banking dan mobile banking diberikan oleh bank dengan tujuan utama memberikan kemudahan kepada nasabah. Pelayanan ini berupa situs dari suatu bank tertentu yang menyediakan pelayanan perbankan langsung tanpa perlu datang ke bank yang bersangkutan. Nasabah suatu bank akan semakin mudah untuk melakukan kegiatan perbankan karena mereka dapat mengakses fasilitas dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya, seperti cek saldo, mutasi rekening, sampai transfer, melakukan pembayaran, tagihan, pembelian voucher prabayar, dan lain-lain, di mana saja dan kapan saja asalkan memiliki koneksi ke jaringan internet. Kemudian ketersediaan teknologi dan dampaknya bagi perbankan. Dampak utama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam biaya adalah tingginya volume penggunaan internet dan jaringan mobile oleh masyarakat. Oleh karena itu, ekspansi teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan penggunaan teknologi tersebut oleh bisnis menekankan bahwa adopsi teknologi informasi tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi, akan tetapi dibutuhkan juga oleh para pelanggan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam sebuah persaingan perbankan yang sangat ketat. Yang keempat, sistem clearing nasional Bank Indonesia. Tujuan dan manfaat. Tujuannya, ditetapkan sistem clearing nasional Bank Indonesia pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran detail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Manfaat yang diperoleh bagi Bank Indonesia, efisiensi waktu dan biaya, tersedianya jangkauan transfer antar bank, memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Bagi bank, efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Pengertian. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman.
serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pengertian clearing menurut PBI nomor 7/18/PBI 2005 tanggal 22 Juli 2005 ialah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antara peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian karakteristik. Ada beberapa penyelenggara Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, penyelenggara clearing nasional PKN, penyelenggara clearing lokal atau PKL. Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari dua atau subsistem, yaitu clearing debit. Kegiatan clearing, penyerahan, dan clearing pengembalian digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat. Debit diselenggarakan secara lokal di setiap wilayah oleh PKL. Yang kedua, clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat atau paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional atau PKN. Kemudian jadwal clearing. Menyikapi adanya PPKM darurat yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Bank Indonesia menyesuaikan kegiatan operasional dan layanan publik yang salah satunya adalah pemberlakuan sistem clearing nasional di Indonesia. Biaya clearing. Clearing debit Rp1.500 per transaksi dengan rincian Rp1.000 untuk proses DKE, debit, dan Rp500 untuk proses warkat debit. Kemudian clearing kredit yaitu Rp1.000 per transaksi. Yang kelima, sistem informasi perbankan syariah. Seorang pakar Inggris bernama Mick Cole merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut, yaitu correctness, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari user. Kemudian reliability, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitiannya yang akurat. Yang ketiga, efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk. Yang keempat, integrity, yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tingkat akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Yang kelima, usability, yaitu faktor yang menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, dan mengerti. Yang kedua, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan. Yang pertama, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah maintainability, yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan maupun usaha untuk melakukan perubahan. Yang kedua, flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Yang ketiga, testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, dengan regulasi yang ada, dan lain sebagainya. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi, perbankan syariah memiliki 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu membentuk SDI berkualitas. SDI berkualitas merupakan peluang yang sangat prospektif dan menjadi tantangan bagi akademisi dan di dunia pendidikan karena harus menyiapkan sumber daya insani atau SDI yang berkualitas dengan keahlian yang sesuai di bidang ekonomi syariah. Tingginya kebutuhan SDI Bank Syariah menandakan sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat, yang mana SDI ini salah satu aset terpenting di industri termasuk perbankan syariah. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah.
Segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus pada kaum muslim. Akan tetapi sebenarnya secara universalitas ekonomi Islam tidak hanya sebatas masyarakat muslim saja. Dari sini sebenarnya perbankan syariah tidak berlaku bagi kaum muslimin. Namun, kaum non-muslim pun sangat bisa. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Tersedianya berbagai macam produk dan jasa menjadi ciri khusus dari perbankan syariah, di mana perbankan syariah akan terus berkembang dengan melakukan inovasi produk agar dapat memperoleh kekayaan dari hal tersebut dengan skema yang bervariasi, sekaligus bisa menjadikan perbedaan tersebut dengan perbankan konvensional. Yang keempat, penggunaan sistem IT. Dengan adanya sistem IT yang lebih berkembang atau lebih modern, dapat menjadikan tolak ukur untuk menjadikan perbankan syariah lebih berinovasi dalam peningkatan daya saing secara nasional, karena faktanya banyak nasabah memiliki bank dengan tujuan mudah dan aman dalam melakukan transaksi. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya ATM yang tersebar di Indonesia. Cukup sekian resum materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.